Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur. Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, luar biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di program Potret Jawa Timur. Kisah kepahlawanan tidak hanya berasal dari perkotaan. Warga pinggiran atau pedesaan juga punya pahlawan lokal. Pahlawan yang pada zaman penjajahan membela, melindungi, dan membantu rakyat. Legenda Sarip Tambak Oso adalah salah satunya. Sangat dikenal di kalangan rakyat pedesaan Surabaya dan Sidoarjo. Perjuangannya membela rakyat dari penindasan Kompeni Belanda jadi cerita turun-temurun sampai sekarang. Ini sejul cerita tentang legenda Sarip Tambak Oso dari Dining Yunarto, Suara Sidoarjo. Setelah Sarip mati dengan kepala umuran darah itu kan kebetulan dekat kali tuh. Ya, oleh pasti itu kebetulan simboknya Sarip itu umbai. Oh, ada darah. Ada darah. Nah, darah itu diikuti. Ternyata di situ ada Sarip. Nah, Sarip yang sudah mati karena kepalanya pecah lagi. Oleh Mbok Sarip. Sarip, bangun kamu. Kamu belum saatnya mati. Seketika itu Sarip bangun atau hidup. Berapa kali pun kamu mati, kalau Simbok masih hidup, kamu tidak bakalan mati. Cerita perlawanan rakyat Indonesia di masa penjajahan tidak hanya terjadi di kota besar. Banyak cerita heroik rakyat desa yang juga melawan penjajah, seperti di lingkup Surabaya dan Sidoarjo. Salah satunya Sarip Tambak Oso. Sarip Tambak Oso. Seperti diceritakan oleh Cak Sutrisno, salah satu pegiat seni dari Gedangan Sidoarjo, legenda Sarip Tambak Oso ada dan menyebar di warga sudah lama. Bahkan cerita Sarip Tambak Oso jadi menu wajib untuk seni ludruk selain legenda dari Pak Sakera. Sarip Tambak Oso itu sebetulnya dia tuh seorang pemuda yang mempunyai nama Sarip. Nah, tambak memang kehidupan masyarakat desa setempat yang ditinggali Sarip tuh mempunyai tambak Oso. Jadi Sarip Tambak Oso itu nama besar menyebut nama desa. Pemuda pemberani meskipun dia anak seorang janda. Dia mempunyai gemar sekali kalau dia tuh sifatnya pemarah, tapi kalau tidak dimarahi istilahnya. Ibarat orang tidak mau jiwit kalau tidak dijiwit orang, itu Sarip. Sarip Tambak Oso muncul saat Kompeni Belanda memungut pajak. Perangkat desa yang saat itu diangkat oleh Kompeni memaksa rakyatnya membayar pajak. Sarip itu orangnya pantang menyerah dan pantang takut sama siapapun. Warga setempat, dia suka mencuri, dia suka menjarah orang lain. Itu pun Sarip pada hakikatnya tidak pernah hasil dari curian itu untuk diri sendiri, tidak. Bahwa hasil dia menjarah itu memang betul-betul untuk orang-orang yang sama-sama hidupnya susah. Ibaratnya, Sarip Tambak Oso adalah Robin Hood versi lokal Surabaya Sidoarjo. Akibatnya, dia dikejar oleh pihak Kompeni Belanda, beberapa kali ditangkap dan dibunuh, tapi beberapa kali juga muncul lagi. Cerita yang beredar di masyarakat, selama ibunya masih hidup, Sarip Tambak Oso tidak akan pernah bisa mati. Setiap kota punya bangunan atau ikon sejarah, dan bangunan itu juga yang menjadi saksi bisu dalam perjuangan bangsa. Gardu Suling di Kabupaten Gresik juga menjadi saksi perjuangan warga Gresik di masa lalu. Meskipun disebut gardu, bentuknya adalah menara yang saat dulu dilengkapi sirine. Simak Putri Rizkiana, Suara Gresik yang berbagi cerita. Gardu Suling atau yang lebih sering disebut dengan Garling merupakan saksi bisu perjuangan warga Gresik dalam mengusir penjajah. Disebut Gardu Suling karena warga Gresik tempo dulu menyebut menara dengan sebutan gardu dan sirine dengan sebutan suling. Bangunan ini dibangun pada tahun 1929 yang didirikan oleh Kitty Susman, seorang kepala Aniem atau semacam PLN. Pada masa Perang Dunia Kedua, bangunan ditinggikan dengan menara besi.
sebagai tanda siaga jika ada musuh yang datang dari arah laut. Jika sirine berbunyi, maka warga Gresik diminta untuk mencari tempat perlindungan. Pada masa kemerdekaan, fungsi sirine pun mulai berubah, bukan lagi sebagai tanda bahaya, namun sebagai perayaan sukacita. Misalnya sebagai tanda buka puasa pada bulan Ramadan dan menjelang detik-detik proklamasi 17 Agustus. Setiap menjelang subuh, suara sirine terdengar melengking seperti siulan menyapa telinga warga Gresik. Hingga radius 5 km dengan volume maksimal. Selanjutnya disusul dengan suara azan di musola dan masjid-masjid kota Gresik. Sirine mulai hidup lagi pada tanggal 1 Januari 2014 setelah berhenti selama 29 tahun. Tepatnya pada tahun 1985, sirine mulai berhenti bersiul karena kerusakan mesin. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan untuk Potret Jawa Timur. Jawa Timur sudah lama dikenal sebagai pusat perkembangan peradaban, mulai sejak zaman prasejarah sampai kejayaan kerajaan. Banyak kerajaan besar yang berasal dari Jawa Timur. Salah satu perkembangan peradaban ditandai dengan candi-candi, seperti Candi Kali Cilik yang berada di Kabupaten Blitar, tepatnya di Kecamatan Ponggok. Risma Erina, Persada Blitar. Sahabat, kalau Anda berkunjung ke Kabupaten Blitar, jangan lupa ya mampir di Candi Kali Cilik. Menuju Candi Kali Cilik di Dusun Candirejo, Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, bisa melalui jalan utama Pare Blitar, lurus ke arah timur sejauh lebih kurang 2 km menuju kantor Desa Candirejo. Candi ini tersusun dari bata dan batu andesit. Mariat, juru kunci candi, mengatakan dari angka tahun pada pintu masuk candi 1271 Saka atau 1349 Masehi, kita dapat mengetahui bahwa Candi Kali Cilik merupakan peninggalan zaman Majapahit, khususnya pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi. Hanya sampai saat ini belum diketahui fungsi Candi Kali Cilik sebagai pendarmaan siapa, mengingat dalam negara Kertagama maupun prasasti tidak pernah menyebutkannya. Nah, ini Candi Kali Cilik itu asal mulanya kan belakangnya ada sungai yang kecil. Ya, berhubung ada sungai yang kecil, itu dinamakan Candi Kali Cilik, dan berdekatan itu Dukuh Kali Cilik, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Nama Candi Kali Cilik dan nama lainnya Candi Genengan atau Candi Buton, Candi Buton. Mulai bangunan candi yang diketahui itu miturut ada tahun di ambang pintu itu ya 1349 di tahun Masehi, tahun Saka 1271 itu. Candi ini terdiri atas 3 bagian, yaitu candi, tubuh candi, dan atap candi. Pintu candi menghadap ke arah barat dan di atasnya terdapat hiasan berupa kala. Pada sisi utara, timur, dan selatan terdapat relung-relung yang juga berhiaskan kala pada bagian atasnya. Bilik candi kosong dan pada dindingnya terdapat relief Dewa Surya yang dikelilingi oleh sinar matahari. Relief ini merupakan relief Surya Majapahit, yakni simbol dari masa kerajaan Majapahit. Bagian puncak candi telah hilang, sedangkan bagian kaki candinya telah direnovasi pada tahun 1993. Suka eksplorasi alam yang agak anti mainstream? Tempat yang satu ini bisa masuk jadwal kunjungan. Letaknya di Kabupaten Pamekasan. Goa bawah tanah ini tidak menawarkan sensasi seperti goa biasanya. Penasaran? Tandai tempatnya di Google Maps, atur hari dan tanggal, siapkan logistik, cus segera berangkat. Tapi simak dulu cerita Ocha Kalista Ralita Pamekasan. Berpetualang ke gua biasa dengan gua di bawah tanah jelas berbeda. Nah, jika di gua biasa Anda mungkin akan menemukan banyak kelelawar berterbangan dan buang kotoran seenaknya saja. Ya,
Namun suasana ini tidak kalah ditemukan di gua bawah tanah ya. Seperti halnya di Gua Blaban yang berada di Dusun Roncing, Desa Bleber, Kecamatan Batu Marmar, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Gua Blaban ini ditemukan oleh warga sekitar saat menggali sebuah sumur. Temuan ini bermula saat beberapa orang pekerja sedang menggali sumur untuk kebutuhan air minum pada kedalaman sekitar 7 meter. Nah, penggali sumur justru menemukan lubang yang sangat besar berdiameter sekitar 50 meter persegi dan pada dinding lubang itu penuh dengan batu akik. Ya, atas temuan itu pemilik sumur langsung melaporkan ke Kepala Desa Blaban Sukrianto. Ini masih jauh, kira-kira 20 meter. Terus ke selatan kira-kira 10 meter. Terus ke utara kira-kira 21 meter. Yang ke timur paling panjang. Ya tidak boleh Pak. Ya tidak bisa mengambil batu dari ini Pak, diberi bawah itu. Ya dilarang seorang Bapak Kapolsek. Saya tanggung jawab ini Pak. Di dalam gua terdapat banyak stalaktit dan stalagmit berwarna putih sehingga berkilauan saat sebuah sinar diarahkan ke batuan tersebut. Tentu butuh bertahun-tahun bahkan ratusan tahun agar terbentuk sebuah stalaktit dan stalagmit sehingga bisa menjadi besar seperti sekarang. Nah, untuk memasuki wisata Gua Blaban, Anda diharuskan merogoh uang sebesar Rp20.000 saja. Kemudian menuju sebuah sumur yang terdapat tangga besi melingkar hingga mencapai dasar gua dengan jarak sekitar 4 meter saja. Di dalam gua memang udara terasa cukup pengap ya, dikarenakan kurangnya ventilasi untuk keluar masuk oksigen serta suhu di dalam gua yang cukup sangat hangat. Ya, saat Anda memasuki mulut gua yang merupakan sumur galian, Anda dianjurkan pula untuk membuka alas kaki karena cuaca di dalam gua cukup sangat lembab. Air yang menetes terus-menerus dari langit-langit gua menjadi lantai cukup sangat licin, sehingga Anda harus ekstra berhati-hati jika ingin menyusuri bagian-bagian gua. Di bagian dalam gua sudah dilengkapi dengan lampu penerang. Meski hanya sedikit, juga dilengkapi lampu warna-warni yang menambah keindahan bagi Anda yang ingin berfoto. Sejak dulu, madu lebah sudah dikenal sebagai bahan alam yang punya banyak manfaat. Bukan hanya kandungan isinya, tapi juga memberi efek ekonomi untuk petani yang mengembangkan lebah madunya. Dikembangkan secara baik, dikelola secara benar, madu jadi pilihan wirausaha yang menguntungkan untuk warga desa Kalibotolor, Kabupaten Lumajang. Simak cerita Ajeng Prawestri, Suara Lumajang. Desa Kalibotolor, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang ternyata menyimpan banyak potensi yang layak untuk dikembangkan sebagai penunjang perekonomian masyarakat. Salah satunya yakni budidaya lebah madu. Budidaya lebah madu merupakan salah satu alternatif wirausaha yang dapat dikenalkan kepada masyarakat karena harga produksi madu yang dihasilkan memiliki harga yang relatif tinggi sehingga dapat menambah penghasilan. Samawa Ali Irawan, Ketua Unit Badan Usaha Milik Desa mengatakan bahwa budidaya lebah madu di Desa Kalibotolor tersebut dikelola dan dikembangkan oleh pengurus BUMDes. Dan hingga saat ini, jumlah kapasitas kotak sarang lebah yang diproduksi untuk menghasilkan madu tersedia sekitar 22 kotak yang tersebar di beberapa titik. Sementara madu yang dihasilkan telah mencapai sekitar 20 botol per bulan dengan 2 kali panen. Dan madu tersebut harganya berkisar Rp90.000 per botol dengan neto 500 ml. Ia pun mengatakan bahwa produk madu asli yang dikelola tersebut juga sukses dipasarkan hingga keluar daerah seperti Kota Karawang dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Menurut Ali, madu asli yang dihasilkan tersebut memiliki manfaat untuk menangkal berbagai penyakit seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi dan diabetes. Bahkan madu tersebut juga dinilai dapat memperkuat imun tubuh untuk melawan COVID-19. Saat pandemi hampir semua sektor turun.
Tapi ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan meskipun secara perlahan. Salah satunya tanaman hias. Faktor bekerja dari rumah menjadi salah satu faktor peningkatan permintaan tanaman hias. Seperti di Nganjuk, warga rela mencari dan memilih tanaman hias dari beberapa sentra penjualan. Bahkan, beberapa jenis tanaman hias habis stoknya. Agustin Merdekawati, Ersal Nganjuk yang bercerita. Tren tanaman hias saat pandemi COVID-19 membuat omset pedagang tanaman melonjak tinggi. Meski mendapat untung yang besar, mereka harus berburu dagangan hingga antri lebih dari 6 jam untuk memilih bunga. Rohani, warga di Kelurahan Ploso Nganjuk, penjual bunga di depan stasiun Anjuk Ladang mengatakan, jenis yang paling dicari bunga Aglaonema Lulaiwan. Jika biasanya kiosnya yang menyediakan banyak varian Aglaonema, saat ini hanya menjual untuk jenis Lulaiwan saja. Selebihnya sudah habis diborong pembeli. Sejak tanaman hias kembali ngetren, dirinya tidak bisa lagi leluasa mendapatkan tanaman yang dicari. Stok di agen tanaman hias banyak yang kosong, terutama untuk beberapa jenis yang sedang naik daun. Selain Aglaonema, ada beberapa jenis lain yang diburu termasuk jenis Monstera, Anthurium, hingga kaktus lokal yang sekarang mendadak hilang di pasaran. Kaktus yang dulu hanya Rp5.000 juga sulit dicari dan untuk saat ini semua jenis bunga bisa laku. Berjualan tanaman hias sejak tahun 1999, diakuinya jika tren tanaman saat pandemi yang paling ramai. Dibandingkan dengan tahun 2005 hingga tahun 2006 saat gelombang cinta yang menjadi tren kala itu hanya salah satu jenis tanaman Anthurium saja yang dicari. Adapun sejak bulan April semua jenis Anthurium dan bunga lainnya diminati. Akibatnya harga tanaman hias langsung melonjak 2 kali lipat. Seperti harga Aglaonema Lulaiwan yang sebelumnya Rp75.000 kini menjadi Rp150.000. Demikian juga tanaman hias Monstera yang dulu hanya Rp650.000, harga mahal juga untuk jenis Anthurium suruh yang sekarang menjadi Rp450.000 yang dulu hanya seharga Rp250.000. Dan yang membuatnya heran, tanaman hias jenis Sansevieria Cata yang dulu tidak laku dijual, sekarang juga banyak dicari orang. Bahkan harganya mencapai Rp35.000. Dengan bergairahnya penjualan tanaman hias selama beberapa bulan terakhir, dirinya bisa mendapat untung kurang lebih 50% dan keuntungannya akan lebih tinggi saat akhir pekan sebab banyak orang yang mampir ke kios bunganya selepas menghabiskan waktu bersama keluarga mereka. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Tidak berbeda dengan Nganjuk, di Kota Blitar sedang happening aquascape yang merupakan bentuk mini dari landscape atau lingkungan air yang ada di alam. Ini juga efek dari pandemi yang lebih mengharuskan warga lebih banyak di rumah. Dengan membuat, mengkreasikan, dan menikmati hasil desain landscape air dalam bentuk mini. Kirana Nisa, Mahardika Kota Blitar yang berbagi cerita. Pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai membuat segala aktivitas lebih banyak dilakukan di rumah. Hal ini mendorong masyarakat, utamanya anak muda Kota Blitar, mencari kegiatan baru untuk mengisi waktu luang dan mengusir kebosanan. Nah, sekarang yang lagi ngetren di Kota Blitar adalah aquascape, yaitu kegiatan berkebun dalam akuarium atau membuat dekorasi biota air tawar. Aquascape di Kota Blitar sebenarnya sudah ada sejak lama, namun eksistensinya meningkat baru-baru ini akibat pandemi COVID-19. Kegiatan aquascape ini terbilang anti-mainstream karena mendorong imajinasi seseorang untuk mendesain pemandangan dalam air sesuai selera. Medianya menggunakan kotak kaca atau akrilik yang menyerupai akuarium. Tema setiap aquascape sendiri bermacam-macam. Ada yang menggunakan padang rumput, hutan, pegunungan, dan banyak lainnya. Dan sahabat perlu tahu, terdapat beberapa tahap untuk membuat aquascape. Tahap awal, mengisi terlebih dahulu akrilik dengan aneka komponen alam mulai dari batu, kayu akar, pasir hias, dan lain-lain. Lalu
membangun ekosistem tanaman airnya. Setelah ekosistem flora tumbuh dengan baik, tambah kita bisa menambahkan aneka fauna, mulai dari ikan hias, keong, dan udang hias. Jangan lupa, siapkan juga semua bahan dasar yang diperlukan seperti akrilik, filter air, pasir dasar sebagai media tanam, serta komponen alam lain untuk mempercantik tampilannya. Abdul Aziz, pengurus komunitas Aquascape Blitar mengatakan, saat ini peminat aquascape di Kota Blitar di tengah pandemi COVID-19 meningkat hingga 80%. Paling banyak datang dari kalangan pelajar dan mahasiswa yang baru mengenal dunia aquascape. Abdul sendiri mengaku sudah 6 tahun menjadi pegiat aquascaping. Menurutnya kegiatan ini seru. Selain itu juga baik untuk kesehatan mental karena bisa membantu fokus, juga melatih kesabaran dan kreativitas. Dan yang lebih menarik, aquascape ini tidak hanya sebagai hobi, namun juga bisa mendatangkan pundi-pundi uang bagi pegiatnya. Jika ada yang menawar, harga jualnya dimulai dari 500.000 hingga jutaan rupiah tergantung tingkat kesulitannya. Jadi sebenarnya aquascape itu emang kelihatannya membosankan sih Mbak, tapi juga ada seru-serunya gitu. Nah, salah satu dampak baiknya itu kayak baik untuk kesehatan mental. Jadi kayak ada hiburan tersendiri buat kita gitu yang membuat gitu. Nah, walaupun dalam pembuatan itu emang harus fokus dan juga sabar pastinya. Ini sebenarnya juga mendorong kreativitas kita gitu untuk membuat aquascape yang lain daripada yang lain gitu. Dan juga alhamdulillahnya sekarang juga banyak sih peminat dari pembuatan aquascape ini. Itu tadi sahabat hobi baru anak muda di Kota Blitar. Kalau kamu tertarik, bisa lo kapan-kapan datang ke Kota Bung Karno lalu belajar bersama dengan komunitas Aquascape Blitar. Saya Kirana Nisa, Mahardika FM, Kota Blitar. Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore. Anda sudah menyimak potret Jawa Timur disiarkan serentak di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Ngawi, Suara Sampang, Suara Pacitan, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Magetan Indah, Wika Mojokerto, Malawapati Bojonegoro, dan RGR Tulungagung.